Hey guys, balik lagi bareng gue Nobri, tentunya masih ngebahas film-film terbaik yang layak banget buat kita tonton bersama. Di video kali ini kita masih akan ngebahas tentang WandaVision, tidak bosan-bosannya dan masih banyak sekali hal misterius yang perlu banget sebenarnya kita bahas. Contohnya seperti White Vision, masa lalu Agatha Harkness, Scarlet Witch, dan masih banyak hal lagi yang terkait kemisteriusan dari WandaVision setelah episode serial ini berakhir. Tapi memang kita janji untuk minggu ini kita terakhir kali ngebahas WandaVision, terserah materi lain mungkin kalau ada waktu luang baru kita bahas. Karena apa? Karena minggu depan ini udah eranya The Falcon Winter Soldier. Dan juga di The Falcon ini ada banyak sekali hal misterius yang perlu kita bahas terlebih dahulu sebelum kalian menyaksikan serial The Falcon nantinya. So buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung kita untuk subscribe, like, komen, dan share agar kalian ini selalu mengetahui informasi terbaru terkait Marvel, DC, ataupun film-film box office lainnya. Nah, di video kali ini sesuai judulnya kita akan ngebahas arti-arti iklan yang muncul selama serial WandaVision. Mulai dari episode 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ini ada banyak sekali penjelasan yang harus kita jabarkan dalam video kali ini. Mungkin tidak semua dari teman-teman mengerti ataupun perlu banget penjelasan dari arti iklan ini. Apa sih hubungannya dengan Wanda dan juga secara keseluruhan dari serial WandaVision. Dan sekarang kita tahu kesimpulannya setelah kita menyaksikan serial WandaVision sampai akhir. Ternyata iklan ini ada hubungan dengan kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dari seorang Scarlet Witch ataupun Wanda Maximoff. Untuk mengetahui lebih jauh, mari langsung saja kita bahas iklan-iklan yang muncul di serial WandaVision. Di episode pertama WandaVision hadir iklan yang berjudul Toastmate 2000. Toastmate 2000 ini merupakan pembanggang roti paling canggih di masa itu yang dibuat oleh Stark Industries. Kalau kita melihat sendiri tidak ada keanehan dari iklan ini, tapi kalau kita sangkut pautkan dengan hubungan kehidupan antara Wanda dan juga Tony Stark kemudian Stark Industries, jelas ada hubungannya iklan ini dengan kehidupan Wanda. Karena setelah kalian menyaksikan serial ini sampai akhir, di akhir episodenya itu kita melihat bagaimana masa lalu dari seorang Wanda ketika ia berumur 10 tahun yang sedang enak-enaknya nonton serial TV. Tiba-tiba muncul ledakan besar dari belakang rumahnya dan mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal. Akibatnya Wanda dan juga Pietro ini terjebak di bawah sebuah meja dan sambil memandangi sebuah bom yang bertuliskan Stark Industries yang tidak tahu kapan akan meledak. Juga kalau kalian perhatikan dari kedipan merah Toastmate 2000 ini yang berbunyi tit 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 dan merah, dan ini sama sekali dengan kedipan dari bom Stark Industries, jelas ini sangat berhubungan. Kemudian juga ada lagi hubungan ketika Wanda ini menemukan helikopter berwarna merah milik SWORD, kemudian darah Dottie yang tiba-tiba berwarna merah. Ini jelas mewakili perasaan dari seorang Wanda ini trauma secara mendalam dari masa kecil sampai sekarang, dan warna merah ini mewakili dari perasaan yang sangat sedih secara mendalam itu. Kita beralih ke episode 2, di sini ada iklan yang berjudul Strucker. Strucker ini merupakan jam tangan mewah yang diperagakan oleh dua orang yang sama selalu setiap iklannya, dan sampai sekarang kita masih bertanya siapa dua orang ini dan apa nasibnya setelah serial WandaVision. Tapi kita terlepas dari semua itu, mari kita abaikan terlebih dahulu. Sekarang mari kita bahas tentang iklannya itu Strucker ini. Kalau kalian perhatikan lebih dalam lagi dalam jam ini ada logo gurita seperti ini, jelas kalian semua sudah tahu kalau ini adalah logo Hydra, dan Hydra dan juga Wanda ini berhubungan erat karena memang dari nama Strucker ini sendiri merupakan diambil dari nama penguji utama atau ketua dari penguji kekuatan dari Wanda dan juga Pietro yang bernama Wolfgang von Strucker. Wolfgang von Strucker ini merupakan pemimpin dari percobaan Hydra tersebut, dan akhirnya Wanda dan juga Pietro ini berhasil mendapatkan kekuatan atau bahkan dibuka oleh kekuatan mutant melewat Mind Stone ini. Dan berkat Strucker, Wanda ini akhirnya dapat melihat potensi dari dalam dirinya, dan sekarang dia memiliki karir yang cukup bagus. Ia menjadi anggota Avengers, dan bahkan ia sekarang menjadi seorang Scarlet Witch, menjadi anggota Avengers terkuat saat ini. Beralih ke episode 3, di sini ada iklan yang berjudul Hydra Shock. Iklan Hydra Shock ini menggambarkan seorang ibu-ibu rumah tangga yang sangat stres dengan kehidupan di rumah tangganya. Dia sangat sibuk dengan kehidupan kekacauan yang ada dalam rumahnya. Akhirnya ia ini sangat membutuhkan relaksasi, dan akhirnya datanglah sebuah produk yang bernama Hydra Shock ini, dan produk ini dapat memanjakan ibu ini bermandikan busa, kemudian juga melupakan sejenak kekacauan yang ada dalam rumahnya. Juga yang menarik dalam iklan ini ada kata-kata seperti ini guys. Ketika Anda ingin pergi tapi Anda tidak ingin pergi kemanapun. Nah, kata-kata itu kalau kita sambungkan dengan pengalaman hidup seorang Wanda, jelas ini berhubungan sekali dengan kehidupan Wanda ketika dia diuji coba oleh Hydra ketika event Age of Ultron. Ketika Wanda sudah mendapatkan kekuatan Dewi ataupun kekuatan Scarlet Witch, sebenarnya ia ini bisa saja pergi kemanapun dia mau. Tapi ia memilih untuk tidak pergi dan justru memilih untuk menonton TV saja dan merenungi bagaimana nasibnya selanjutnya. Kemudian di bawah produk ini ada kata-kata yang seperti ini guys. Find the godness within.
artinya temukan Dewi di dalamnya. Nah, kata-kata ini kita jadi tahu setelah kita selesai menyaksikan serial WandaVision, ternyata temukan Dewi di dalamnya itu. Dalam percobaan hentai ini, Wanda tiba-tiba secara sekilas melihat seorang Dewi setelah ia melihat kilauan Mind Stone kuning ini, dan akhirnya kita tahu kalau Dewi tersebut adalah seorang Scarlet Witch, alias garis keturunannya, ataupun dia ini memang ditakdirkan menjadi seorang Scarlet Witch ataupun Dewi penyihir yang sangat kuat. Sekarang kita beralih ke episode 5. Di episode 5 ini ada iklan berjudul Legos. Legos ini merupakan produk tisu penyerap super yang bisa menyerap tumpahan minuman ataupun yang lainnya secara cepat dan juga secara kilat. Uniknya di dalam iklan ini ada tagline yang berbunyi seperti ini guys. Karena ketika kamu membuat kekacauan, Anda sebenarnya tidak bermaksud. Dari nama Legos dan juga tagline ini jelas punya hubungan yang sangat kuat dari seorang Wanda Maximoff. Kalau kalian semua sudah nonton Civil War, jelas kota Legos ini merupakan kota yang ada di Nigeria. Tepatnya di kota Legos ini terjadi pertarungan antara Crossbone ini melawan Wanda, Captain America, dan juga The Falcon. Dalam pertarungan ini Crossbone secara tidak terduga menyimpan bom waktu yang ada dalam tubuhnya. Akibatnya hampir saja membunuh seorang Captain America. Untung saja kekuatan Wanda ini berhasil memindahkan ledakan tersebut dengan kekuatannya dipindahkan ke gedung lain. Nah, akibat niat Wanda ini menyelamatkan Captain America lalu memindahkan Crossbone ini ke gedung lain dan akhirnya meledak. Nah, ledakan dari Crossbone itu akhirnya menimbulkan korban jiwa yang lebih besar lagi, dan akibat ledakan yang secara tidak disengaja inilah akibatnya timbul Sokovia Accord, kemudian juga permasalahan utama yang ada di Civil War. Jelas kejadian di Legos ini membuat Wanda ini sangat trauma sampai sekarang dan dia merasa bahwa dirinya yang menjadi dalang utama dan juga penyebab utama kekacauan yang ada di Avengers dan juga yang ada di dunia. Bahkan setelah itu Wanda ini sempat dipenjara di dalam markas Avengers dan kejadian itu merupakan sebuah traumatik yang secara mendalam bahkan sampai sekarang dirasakan dari seorang Wanda. Makanya alam bawah sadarnya ini akhirnya membentuk sebuah produk tisu bernama Legos ini, dan ini direpresentasikan dan juga membuat kita memiliki arti bahwa Legos ini adalah sebuah lambang dari kedepresian dari seorang Wanda. Sekarang mari kita beralih ke episode 6. Di episode 6 ini ada iklan yang berjudul Yo Magic. Iklan Yo Magic ini sedikit berbeda dari iklan-iklan sebelumnya. Kalau di iklan sebelumnya memakai dua orang yang sama, di episode 6 ini justru menggunakan iklan animasi ala-ala Nickelodeon yang sangat disukai oleh anak-anak. Dalam iklan Yo Magic ini digambarkan seorang anak laki-laki yang sedang terdampar dari sebuah pulau dan ini sangat kelaparan dan ingin memakan apa saja di sekelilingnya. Tiba-tiba di sini datang hiu berkacamata yang sangat aneh memberikan barang yang bernama Yo Magic. Setelah hiu ini memberikan produk kepada anak kecil tadi, tapi tiba-tiba anak kecil ini tidak bisa membuka kemasan tersebut dan akhirnya menyebabkan ia ini selalu berusaha membuka kemasan tersebut dan sampai ia meninggal, ia tetap saja tidak bisa membuka kemasan Yo Magic ini. Sebelumnya kita sedikit pusing apa arti dari maksud iklan yang sangat berbeda ini, tapi setelah kita selesai menyaksikan serial WandaVision, sekarang kita jadi tahu arti dari iklan ini. Iklan Yo Magic ini dan juga anak kecil ini melambangkan orang-orang yang ada di Westview yang ada di dalam kendali seorang Wanda. Mereka yang ada di dalam Westview ini tidak bisa berbuat apa-apa dan sepenuhnya menuruti perintah dari seorang Wanda saja. Sekarang kita beralih ke iklan yang terakhir, yaitu iklan yang berjudul Nexus yang hadir di episode 7. Nah, iklan Nexus ini uniknya tidak lagi membicarakan tentang masa lalu dari Wanda guys, tapi ini lebih membicarakan tentang masa sekarang atau bahkan masa depan dari seorang Wanda. Jadi iklan Nexus ini menyerahkan alam bawah sadar Wanda yang sangat kebingungan saat ini dan juga ingin jadi apa dia nantinya ke depannya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau Nexus ini sempat disebutkan di dalam film-film MCU. Bahkan di Age of Ultron, Nexus ini disebutkan sebagai port internet super cepat milik Jarvis ketika penggabungan AI dari Jarvis dan juga otak dari Tony Stark. Sedangkan kalau kita berbicara tentang di dalam komik, Nexus ini sendiri merupakan Nexus All of Realities yang dijaga oleh makhluk yang bernama Man-Thing. Jadi orang memiliki Nexus ini adalah orang yang bisa berpindah dari semesta satu ke semesta yang lainnya. Dan setelah kita menyaksikan serial WandaVision, Scarlet Witch ini sendiri merupakan seorang yang disebut dengan Nexus. Dia ini bisa berpindah dari semesta satu bahkan ke semesta yang lainnya. Artinya ke depan seorang Scarlet Witch ini akan memperkenalkan kepada kita semua tentang multiverse dan apa yang akan terjadi di Multiverse of Madness di film Doctor Strange yang kedua nanti, itu jelas ada hubungan kuat dari seorang Wanda yang juga seorang Nexus. Dan kalau kalian perhatikan ketika adegan Monica Rambeau ini datang ke rumah Wanda, di sana kita melihat Wanda ini sedang stres dan sedang meminum produk dia sendiri yang bernama Nexus. Nah, bisa jadi ini adalah lambang kalau Wanda inilah yang menciptakan multiverse nanti di MCU.
Dan itulah penjelasan-penjelasan singkat dari iklan-iklan yang pernah muncul dalam serial WandaVision. Sejauh ini kalau kita hubungkan antara episode 1, 2, 3, 4, 7, ini jelas menggambarkan bagaimana kehidupan dalam pikiran seorang Wanda dan ini dimanifestasikan ke dalam sebuah iklan. Sejauh ini kalau kita melihat iklan di episode 1, 2, 3, kemudian sampai ke iklan 5, ini lebih berbicara tentang masa lalu dari seorang Wanda dari ia berumur 10 tahun bahkan sampai di serial WandaVision ini. Tapi sudah kalau kita berbicara tentang episode 6 ke 7 ini lebih ke pergulatan pikirannya di masa sekarang bahkan bagaimana membentuk dirinya di masa depan, bagaimana dia menjadi seorang Scarlet Witch. Dan ini sangat menarik iklan ini, akhirnya kita tahu bagaimana arti iklan ini. Tadinya kita juga sedikit bingung apa arti maksudnya, kenapa harus ada iklan. Tapi memang dalam sitkom-sitkom zaman dulu, di televisi zaman dulu kalau kita nonton memang setiap TV itu ada iklan agar dapat menopang perkembangan perusahaan dalam pertelevisian di masa itu. Tapi sekarang kita tahu sendiri memang sekarang sedikit aneh karena kita lebih sering main HP daripada nonton TV karena jujur saja iklannya juga sedikit berbeda. Artinya sekarang setelah kita selesai menyaksikan WandaVision yang tadinya sempat galau, apa itu arti dari iklan WandaVision ini belum sepenuhnya mengerti. Semoga saja setelah kalian menyaksikan video ini kalian semua sudah mengerti dan siap untuk melanjutkan proyek-proyek MCU ke depannya karena memang kita tahu modal dari WandaVision ini sendiri bisa menjadi modal kita untuk menyaksikan serial-serial dari ataupun proyek MCU ke depannya. Karena di setiap film MCU ini baik serial maupun film layar lebarnya ini saling berhubungan dan kalau kalian ketinggalan satu film saja nanti bisa jadi sedikit miss kalian dalam kalian memahami film-film MCU ke depannya. So kalau kalian semuanya belum subscribe channel ini untuk mengerti semua itu, jangan lupa dukung kita untuk terus subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian selalu mengetahui apabila kita selalu mengupdate video setiap harinya. Oke, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Nantikan terus video-video update kita selanjutnya setiap harinya hanya di channel ini. Thank you guys. Please stand by.